Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihi lima uhlik wa khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Salawat dan iring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kelak di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaatnya. Semoga kita semua termasuk umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah tergoda, jangan pernah diri kita terpesona, terhipnotis dengan janji-janji manis dari seseorang kepada diri kita yang ujung-ujungnya arahnya dalam kemaksiatan. Sekali lagi Al-Fakir tegaskan, jangan pernah tergoda, jangan pernah terpesona, jangan pernah terhipnotis dengan janji-janji manis, dengan rayuan-rayuan manis dari seseorang kepada diri kita yang ujung-ujungnya arahnya ke dalam kemaksiatan. Siapapun itu, kita harus bisa menjaga keimanan kita, kita harus bisa menjaga diri kita. Jangan sampai kita terbuai, tergoda, terhipnotis, terpesona dengan janji-janji manis, dengan rayuan-rayuan manis yang ujung-ujungnya adalah arahnya ke dalam kemaksiatan. Contohnya seperti apa, Kang? Janji-janji manis, rayuan-rayuan manis yang arahnya ke dalam kemaksiatan. Contohnya sebenarnya banyak. Contohnya banyak terjadi saat ini. Salah satu contohnya adalah tergodanya seorang perempuan yang mau menjadi selingkuhan seorang laki-laki. Padahal laki-laki tersebut sudah punya istri. Padahal laki-laki tersebut sudah punya pasangan. Akhirnya, karena si laki-laki ini cinta, mungkin tergoda dengan perempuan tersebut, akhirnya didekatilah perempuan itu. Akhirnya yang awalnya tidak mau, dengan iming-iming, dengan janji-janji manisnya, kalau kamu mau jadi pasanganku, kalau kamu mau jadi istriku yang nomor sekian, kalau kamu mau jadi pendamping hidupku, nanti aku janjikan kamu dengan kehidupan yang istimewa, janjikan kamu dengan fasilitas yang bagus, janjikan kamu akan istimewa, spesial dalam hidupku, keperluan kamu akan aku penuhi, kuliahmu akan aku biayai, keinginan dan harapanmu akan aku penuhi. Akhirnya apa? Dengan janji-janji manis itu, dengan rayuan manis itu, akhirnya perempuan itu mau. Ketika sudah mau dekat, akhirnya mereka pacaran, akhirnya sering berduaan. Karena gagah tahan, setan menggubris, membisiki terus hatinya. Akhirnya apa? Yang awalnya cuman ketemuan, ya, dengan makanan-makanan yang enak, dengan fasilitas yang enak, akhirnya perempuan tersebut tergoda. Akhirnya, mohon maaf, akhirnya timbul dah setan, dah zina terjadi. Itu kan akhirnya jadi endingnya maksiat. Maka hati-hati. Makanya kalau sekarang itu banyak oknum-oknum yang katanya guru ngaji, yang katanya kiai, yang katanya ustadz. Kan kita lihat tuh banyak sekarang tuh pencabulan-pencabulan terhadap para santriwatinya, para santri putrinya, terhadap anak didiknya. Sebenarnya itu berawal dari janji-janji manis, dari rayuan-rayuan manis yang dilakukan oleh oknum kiai tersebut, yang dilakukan oleh oknum ustadz tersebut. Saya yakin murid tersebut, siswa tersebut, santri tersebut
perempuan tersebut saya yakin awalnya menolak, dan kejadian itu tidak akan pernah terjadi, perzinahan tidak akan pernah terjadi, pencabulan tidak akan pernah terjadi kalau oknum kiai tersebut, ustadz tersebut, atau guru tersebut tidak melakukan rayuan dahulu, atau tidak melakukan pendekatan terlebih dahulu, atau tidak melakukan janji-janji manis terlebih dahulu. Makanya kenapa tadi saya bilang oknum, oknum kiai, oknum ustadz, oknum guru ngaji. Mohon maaf, kalau dia benar-benar kiai, kalau dia benar-benar ustadz, kalau dia benar-benar istilahnya guru ngaji, yang benar-benar imannya kuat, kagak bakalan itu. Kagak bakalan tuh santrinya dijadikan istri sekian, santrinya, muridnya dicabuli, muridnya diajak pacaran. Padahal dia kalau dakwah menerangkan tentang iman. Padahal kalau dia dakwah menerangkan tentang akidah. Padahal kalau dia dakwah menerangkan tentang bahayanya maksiat, tentang bahayanya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pacaran. Tuh, kalau benar-benar kiai, kalau benar-benar ustaz, nggak mungkin itu terjadi. Kenapa saya sebut itu oknum? Oknum kiai, oknum ustaz, oknum guru. Nah, iya, masa iya kiai, guru malah menghancurkan muridnya, malah menghancurkan santriwatinya, malah ngajak pacaran, malah ngajak ketemuan. Lah, kayak apa kayak gitu? Santri apa? Ustadz apa seperti itu? Guru ngaji apa seperti itu? Dan mohon maaf, kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, jangan salahkan santrinya, jangan salahkan siswanya, jangan salahkan yang menuntut ilmunya. Itu salah oknum kiai atau ustadznya. Kan terbaru tuh dia tuh. Kemarin yang terbaru viral di Jakarta tuh. Guru ngaji nyabulin apa? Nyabulin santrinya yang ngaji, padahal tuh masih di bawah umur, masih anak-anak SD. Baru lagi tuh di Magelang ada kiai, oknum kiai lah, saya jadi jijik dengernya gitu ya. Ada oknum kiai, padahal situ tercantum sebagai pengurus PCNU. Nyabulin santrinya sampai 4. Ada yang nyampe kata sampai 10. Kemarin di Tangerang sodomi. Ustadz nih statusnya. Baru lagi ya kemarin nyabulin para santri-santrinya. Inna ilahi wa inna ilahi rajiun. Kenapa itu bisa terjadi? Sebenarnya mereka tidak mengindahkan ajaran dari Nabi Muhammad SAW, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam Islam itu tidak boleh antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya itu bercampur. Namanya ikhtilat. Ikhtilat itu bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya di dalam Islam itu kagak boleh. Kagak boleh itu. Memang, awalnya biasa-biasa saja. Oh, di situ kiai, oh di situ ustadz, oh di situ guru ngaji, oh di situ guru. Ya karena itu cewek-cewek murid akhirnya biasa saja. Kagak ada batasannya. Santri ceweknya suruh cium tangan. Santri ceweknya boleh deket sama gurunya. Santri ceweknya boleh deket sama kiainya. Santri ceweknya boleh deket sama ustadznya. Oh karena murid boleh. Kagak boleh kayak gitu. Kalau bisa santri ya diajar oleh ustazah yang perempuan. Santri putra ya diajar oleh ustadz atau kiai yang laki-laki. Itu saking hati-hatinya jangan sampai terjadi, ya itu dia perzinahan. Maka dari istilah ikhtilat itu adalah percampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Itu gak boleh kalau gak ada kepentingan penting. Kenapa? Efeknya ya itu. Nah, ini terjadi perzinahan, akhirnya terjadi pelecehan seksual, akhirnya terjadi pencabulan. Kenapa kok terjadi di Jakarta tuh? Ya, kiai yang katanya oknum kiai, ustad. Di kampungnya dikatakan ustad bisa mencabuli 10. Padahal mohon maaf, itu cewek-cewek kecil, masih anak SD. Logikanya itu kayak anak sendiri, logika itu kayak cucu sendiri. Bisa tergoda. Kenapa? Ya sering kecampurnya. Ngaji, ini sini santri putrinya. Atau anak-anak yang ngaji putrinya, sini kiainya. Ya, lihat cantik. Ya, tergoda, setan pinter. Namanya biar gimana pun mereka bukan
mahramnya. Apalagi kalau maaf ustadz itu imannya tipis, imannya kurang. Makanya kalau ada pengajian-pengajian majlis taklim, kalau bisa ya ada jaraknya lah, ada sekatnya bahasa rasanya, ada mihrabnya, ada tertutup. Jangan terbuka kayak gini-gini. Jangan kita percaya, ya nggak apa-apa itu santrinya kok nggak bakal masalah. Ya nggak boleh. Ya, maka terjadi itu sekarang oknum, ya Allah ya Karim, pesantren tercoreng, kiai tercoreng. Gara-gara apa? Ya gara-gara gitu. Tidak mengindahkan istilah ikhtilat, tidak menghilangkan, tidak mengindahkan bahwasanya kagak boleh. Kalau bukan muhrimnya kita bercampur kagak boleh. Makanya saking banyak viralnya seperti sekarang ini ya, banyak pencabulan, banyak oknum-oknum kiai, banyak oknum-oknum ustadz, banyak oknum-oknum guru ya dengan alasan ibadah, dengan alasan dakwah, hanya mau dengan gampang dinikah, akhirnya doktrin apa namanya, dengan doktrin dakwah satu santrinya dinikahi, dicabuli bahasa kasarnya, dengan alasan dakwah nanti masuk surga. Akhirnya apa? Lu tuh santri yang niatnya nuntut ilmu untuk memperbaiki diri, untuk menambah ilmu, malah dirusak oleh kiai brengsek itu. Malah dihancurkan oleh kiai ustadz itu. Oknum itu tidak mengindahkan aturan Allah, tidak mengindahkan aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sampai ada film Walid itu, ya, film si Walid itu yang santri-santrinya dinikahkan, katanya nikah ala Rasulullah dengan alasan dakwah, kagak masuk akal. Tidak ada istilahnya nikah dakwah. Ya nikah ikutin aturan yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah jelas tuh dalam Islam tuh udah jelas diatur tuh, laki-laki boleh punya istri 4, punya istri 4, nggak boleh lebih dari 4. Loh, udah punya istri 4, mau lagi 5, 6, 7, goblok gitu namanya. Dengan dalih untuk dakwah, santrinya biar mau diarahin dengan dalil bla bla bla. Salah kaprah itu, setan itu namanya. Tipis imannya itu. Maka saya sebel tahu dibilang hindal itu dengan oknum kiai, dengan oknum ustadz yang menghancurkan santri-santrinya. Santri udah jelas datang ke sini untuk menuntut ilmu. Santri datang dari rumah ke pesantren untuk menuntut ilmu, malah dirusak oleh kiainya sendiri. Dakwahnya bagus tentang akidah, tentang iman. Tentang bagaimana menjaga aurat, tentang bagaimana menutup aurat. Tapi malah dihancurkan dengan dalil-dalil, ngikutin nafsu setannya, nafsu syahwatnya. Makanya benar tuh ada film si Walid, apa tuh pemeran perempuannya itu viral. Kenapa? Ya itu oknum-oknum. Oknum-oknum kiai. Kenapa saya bilang oknum? Ya kalau kiai bener, kiai yang beneran, ustadz yang bener, kagak mungkin melakukan yang namanya pencabulan, melakukan yang namanya pelecehan seksual. Tidak puas dengan istri 4. Kalau memang mau berpoligami, ya udah, kalau punya istri 4, ya udah cukup, titik. Tahan nafsunya, tahan, jaga pandangannya, tahu batasannya gitu loh. Lah ini udah tahu ngaji bla bla bla, kagak diterapin prakteknya. Maka hati-hati ya Allah ya Karim. Makanya lihat tuh, makanya sekarang tuh harus pintar-pintar milih pesantren lah. Kalau dulu kiai-kiai kita, ulama-ulama kita mendirikan yang namanya kiai, benar-benar kiai, mendirikan pesantren, benar-benar mendirikan pesantren. Ngajinya jelas, aturannya jelas. Lah ini sekarang gampang tuh, rumah bisa jadi pesantren, baru bisa hafal Quran berapa juz aja bisa jadi kiai, berustad, bisa mendirikan pesantren. Jadi hati-hatilah. Maka penting sekali bagi kita untuk menjaga iman. Mohon maaf, jaga iman itu bukan hanya segelintir orang saja. Jaga iman itu untuk semuanya, untuk seluruh umat Islam, untuk seluruh orang yang beriman, siapapun itu.
Kiai harus jaga iman, pejabat harus jaga iman, rakyat biasa harus jaga iman, pedagang harus jaga iman. Kiai kagak bisa jaga imannya, hancur tuh para santrinya, diperkosa semuanya tuh. Ustadz kagak bisa jaga imannya, bisa jaga pandangannya, hancur tuh santri-santri tuh. Dimanfaatin tuh dengan dalih, nanti diistimewakan di pesantren, nanti kamu jadi pengurus, nanti kamu jadi apa namanya, jadi istri tercintaku, jadi nanti kamu di pondok akan aku penuhi semua fasilitasmu, orang tuamu akan diiming-imingi, akan dibangunkan rumah. Itu kalau kiai ustaz kagak bisa jaga imannya, pinter ngomong kok, brengsek kayak gitu tuh, kayak gitu tuh. Oknum, saya bilang oknum kiai lah. Kalau memang seperti itu ya udah cukup. Kalau memang mau istilahnya dakwah biar memperbanyak keturunan, ya udah ikutin alurnya. Tinggal pilih santrinya yang bagus, ta'arufin, nikah yang sesuai dengan ajaran Islam, selesai. Lah ini malah dipacarin, ngajak ketemuan, di hotel, naudzubillahi min dzalik. Allah ya karim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu kalau kiai kagak bisa jaga imannya. Pejabat pimpinan kagak bisa jaga imannya. Banyak korupsi, uang rakyat dimakan. Makanya itu koruptor terjadi saat ini. Uang rakyat dimakan sampai triliunan. Itu apa? Imannya tipis. Imannya kalah dengan uang. Imannya kalah dengan harta. Makanya heran tuh pimpinan kita saat ini. Banyak yang korupsi. Imannya tipis, hati-hati, hei, para pemimpin, jaga imanmu, jangan pinter ngomong tok, rakyatnya suruh, inilah, itulah, kamu sendiri kagak bisa sendiri, gak bisa jaga sendiri, lo yang merugikan negara lo, pesek lo. Pedagang yang gak ada imannya, jadi pedagang yang curang, harga sekilo dikurangi jadi seberapa on. Pedagang ini pedagang gak jujur. Rakyat yang gak ada iman jadi apa? Berani sama apa? Berani sama pemimpinnya. Akhirnya males-malesan, curang. Orang kagak imannya tuh, Cina dideketin tuh. Jadi penting ya. Jadi jaga iman. Nah, sayang Bapak. Penting bagi kita untuk jaga iman kita, ya Allah. Untuk para santri semuanya nasihat dari Al-Fakir, ya, santri, terutama santri-santri putri, jaga imannya. Kalau menemukan oknum guru, saya nggak menyebut guru, karena guru-guru yang benar pasti bisa benar-benar dia mendidik anak-anak didiknya, benar-benar mendidik siswanya, benar-benar mendidik santri-santrinya. Oknum, kalau bertemu dengan oknum guru, oknum kiai, oknum ustadz, yang ajarannya malah mengarahkan kepada kesesatan, mengarahkan kepada kemaksiatan, tolak. Kuatkan iman, ya sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin intinya dalam tausiah kali ini, dalam sharing kali ini, Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir dan kepada teman-temannya semuanya, ayo jaga iman kita, benar-benar jaga iman kita. Kalau kita menjadi pejabat yang bisa menjaga imannya, kalau kita menjadi kiai, menjadi ustadz, kiai yang benar-benar kiai, ustadz menjadi ustadz, yang benar-benar bisa menjaga dirinya, bisa menjaga kehormatan santri-santrinya, bukan malah menghancurkan santri-santrinya. Jangan seperti itu. Ya Allah ya Karim. Terakhir, menjadi pedagang-pedagang yang beriman, rakyat yang beriman. Insya Allah hidup kita selamat. Ingat, maksiat itu tidak akan menjanjikan kebahagiaan. Maksiat itu ending akhirnya adalah kehancuran, kemunafikan, kerusakan, kehinaan, dan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diri kita bisa menjaga iman kita, bisa menjaga keluarga kita, menjaga saudara-saudara kita dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ayo kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita. Ya Allah ya Karim. Fenomena akhir zaman, ayo jaga anak kita, pilih pesantren yang benar-benar
mendidik, bukan hanya dimanfaatkan. Benar-benar cari kiai, cari ustadz yang benar-benar alim, yang benar-benar tawadu, yang benar-benar kembali kepada Al-Quran dan sunnahnya. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.